Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar Pagi, kalian Bu. hari ini? Baik. Semua dalam keadaan sehat ya? Sehat. Sehat, Bu. Sudah sarapan tadi? Sudah, Bu. Ya, Ibu harapkan kalian semua sarapan dulu ya, agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Kalian semangat belajar hari ini, nggak kelaparan ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, anak-anak, tadi Ibu sudah mengirimkan kalian link absen. Apakah semua sudah mengabsen? Sudah. Bu. Sudah ya. Sudah. Sekarang Ibu cek dulu, apakah kalian sudah mengabsen apa belum? Ya, ini terlihat kalian sudah mengabsen ya semua. Ya, Bu. Nih, sudah Ibu lihat, ini ada Krisna sudah mengabsen. Ya. Ada Anggun dan yang lainnya ya. Terima kasih kalian sudah mengabsen anak-anak. Ya, Bu. Nah, sekarang anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ibu minta bantuannya untuk yoga, untuk Ya, Bu. memimpin doa pagi ini ya. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Yoga sudah mau memimpin doa pagi ini ya. Ya, Bu. Anak-anak, di masa pandemi ini tidak henti-hentinya Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan cara yang 3M. Yang pertama apa? Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Yang kedua, Memakai masker. menggunakan masker. Yang ketiga, Mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. ya, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Apakah kalian sudah semua melakukan seperti itu? Kalian sudah menjalankan pola hidup sehat belum? Sudah. Dengan cara bagaimana kalian menjaga pola hidup sehat? Makan makanan bergizi, Makan berolahraga. makanan yang bergizi dan berolahraga. Kalau keluar rumah harus memakai apa? Memakai masker. Memakai masker. Jangan berkerumunan ya. Kalau tidak penting nggak usah keluar rumah ya. Terus kalau dari keluar atau dari habis mengambil sesuatu, ingat langsung mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir ya. Iya. Kalian harus selalu menjaga pola hidup sehat. Nah. Anak-anak, untuk mempersiapkan pembelajaran hari ini, kalian harus mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Sudah kalian persiapkan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah disiapkan ya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Sebelum pembelajaran, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Kalian harus mengikuti kegiatan Zoom Meet ini tepat pada waktunya ya. Menghargai orang yang sedang berbicara dengan cara kalian mematikan mic pada saat Ibu
berbicara dan menghidupkan mikrofon pada saat kalian menjawab atau ditunjuk untuk menjawab pada saat kalian berbicara ya. Terus yang ketiga, mendengarkan dan mengikuti Zoom Meet ini dengan tertib. Ya. Terus yang keempat, menghidupkan kamera. Yang kelima, mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada pertanyaan untuk kesepakatannya ini? Sudah. Nah, ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke agar kalian mempunyai semangat nasionalisme. Ya? Ya, Bu. Tahu lagunya ini anak-anak? Lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Tahu, nyanyi yang semangat ya, nyanyi yang keras ya. Nyanyi sesuai teks pada video yang Ibu berikan ya, biar sama-sama nyanyinya sesuai dengan musiknya ya. Ya, Bu. Dengar anak-anak? Dengar, Bu. Ayo nyanyi. Dari Sabang sampai Merauke perjanjian pulau-pulau menjadi satulah Indonesia. Anak-anakku, aku berjanji padamu untuk tanah air Indonesia. Berjajar menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Semangat anak-anak. Yang keras suaranya ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanahku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya. Sudah semangat anak-anak setelah bernyanyi? Sudah. Nah, dari lagu itu, apa yang kalian bisa tangkap? Bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau. Ada pulau apa aja? Pulau Bali, Pulau Kalimantan, apa? Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, apa lagi? Irian Jaya atau Papua. Nah, banyak pulau, tapi kita tetap satu. Kita harus selalu cinta Indonesia, ya.
Nah, sama seperti kalian, mungkin sama teman-temannya kalian berbeda budaya, berbeda suku, tapi kalian harus selalu hidup rukun, ya. Tidak boleh memilih dalam berteman, ya. Nah, sekarang anak-anak, untuk menambah semangat sebelum pembelajaran, masih ingat kalian dengan salam dan tepuk PPK. Masih ingat nggak? Masih, Bu. Ya, coba ya. Kita sama-sama dari tepuk PPK dulu ya. Ayo buka mic-nya semua. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, salam PPK. Salam cerdas, menyenangkan, luar biasa, hebat. Hebat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, sekarang kalau sudah kalian semangat belajarnya, pasti belajarnya jadi enak ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 3. Dalam tema ini, dalam pembelajaran ini terdiri dari 2 muatan, yaitu IPA atau ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia, ya. Dimatikan dulu mic-nya ya, Ibu sekarang mau menjelaskan. Nanti kalau sudah saat menjawab baru hidupkan lagi ya. Nah, perhatikan. Pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Pernah. Pernah. Binatang apa ini yang ada pada gambar yang Ibu berikan? Cicak. Cicak. Di mana kalian melihat hewan ini atau hewan cicak ini? Di dinding. Di dinding. Di dinding mana? Di rumah. Di rumah. Selain di rumah? Di dinding. Di dinding mana? Di dinding sekolah. Pasti ada juga cicak ya. Bukan hanya di rumah aja ada cicak ya. Ya. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana cara cicak menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Tahu, Bu. Dengan cara apa? Dengan cara memutuskan ekornya. Dengan cara memutuskan ekornya. Tahu kalian apa tujuan cicak memutuskan ekornya? Untuk melindungi diri dari pemangsanya. Ya, coba Linda, suaranya dikeraskan. Untuk apa cicak melindungi diri dari untuk apa cicak menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau memutuskan ekornya? Untuk melindungi diri dari para pemangsa. Untuk melindungi diri dari para pemangsa. Jadi, cicak menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan memutuskan ekornya dengan tujuan melindungi diri dari musuhnya ya. Pernah kalian lihat cicak enggak memutuskan ekornya? Nah. Ada yang pernah lihat? Pernah. Pernah ya? Mungkin kalian melihat cicak, kalian mau ambil, tiba-tiba ekornya menjadi putus ya. Kalian dianggap oleh cicak itu musuhnya. Jadi cicak mengelabui kalian dengan cara memutuskan ekornya. Ya, anak-anak? Ya. Nah, adapun tujuan kegiatan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui menyimak video, peserta didik dapat
menyimpulkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan benar. Yang kedua, melalui pengerjaan LKPD, peserta didik dapat mendesain peta konsep tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan terampil. Yang ketiga, melalui pengerjaan LKPD, peserta didik dapat mengumpulkan informasi penting berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok pada WhatsApp group, peserta didik dapat menyajikan hasil informasi penting berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dengan percaya diri. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Ya, Bu. Anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah Ya, video. Bu. Nanti dari video itu, Ibu akan mengajukan pertanyaan untuk kalian. Terlihat tidak Terlihat, Bu. pertanyaannya? Terlihat ya. Sekarang saksikan dulu videonya dengan baik ya. Ya, Bu. Ayo, Bu. Mikrofonnya dimatikan dulu ya semua. Nah, sudah melihat video yang Ibu saksikan, Ibu berikan anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya mengenai video tersebut. Anak-anak tahu tidak hewan apa yang ada dalam video tersebut? Bunglon, Bu. Bulan, Bu. Bunglon ya. Kalian pernah melihat bunglon? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, kalau kalian pernah melihat bunglon, tahu nggak bagaimana cara bunglon menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Tahu, Bu. Ya, coba Dian. Bagaimana cara bunglon menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Dengan cara merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempatnya berada. Dengan cara mengubah warna tubuh sesuai dengan tempatnya berada. Iya, benar. Yang lain ada? Saya, Bu. Ya, Yoga. Bunglon berada di batang kayu. Warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Ya, kalau bunglon berada di tempat kayu, kayunya berwarna agak kecoklatan, maka bunglon juga akan berwarna agak kecoklatan. Ada lagi yang lain?
Tidak, Bu. Tidak. Nah, jadi dapat disimpulkan bunglon itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Jadi, umpah bunglon berada di kayu yang berwarna agak kecoklatan, jadi warna kulit bunglon berwarna apa? Kecoklatan. Kecoklatan. Kalau bunglon berada di daun yang berwarna hijau, jadi bunglon juga berwarna apa kulitnya? Warna hijau. Berwarna hijau. Jadi, dimanapun bunglon berada, warna kulitnya mengikuti warna tempatnya, ya. Nah, selanjutnya yang kedua, Ibu ingin bertanya, apakah ada hewan lain yang kalian ketahui yang menyesuaikan diri sama seperti dengan bunglon? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba Dian. Kata pohon, gurita, dan kelinci sepatu salju. Kata pohon, gurita, kelinci, sepatu salju. Ada yang lain? Tidak. Ya, mungkin jawabannya Dian sudah benar ya. Dari hewan tersebut, mereka menyesuaikan diri sama seperti dengan bunglon, dengan mengubah warna kulit sesuai dengan tempatnya berada, ya. Ya, yang ketiga, Ibu ingin bertanya lagi, apa tujuan bunglon menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Siapa yang tahu? Winda. Ya, coba Winda. Untuk melindungi diri dari Untuk melindungi diri dari pemangsanya. Iya, benar. Ada lagi yang lain? Bu, Linda. Ya, Linda. Untuk melindungi diri dari pemangsanya. Untuk melindungi diri dari pemangsanya. Yang lain? Ada lagi? Sudah, Bu. Nah. Bunglon menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan tujuan untuk melindungi diri dari pemangsanya. Iya, benar sekali. Jawaban kalian sudah sangat bagus sekali semuanya ya. Nah, Ya, Bu. anak-anak, Ibu ingin jelaskan sedikit cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya sering disebut dengan adaptasi. Ya, yaitu adaptasi merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal hidupnya. Mereka mempunyai cara sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup atau mempertahankan diri dari gangguan mangsanya. Seperti yang kalian bilang tadi, ada cicak memutuskan ekornya, dia melindungi diri untuk apa? Untuk menghindari diri dari pemangsanya. Ya, menghindari diri dari pemangsanya. Pintar sekali Winda. Ya, selanjutnya. Nih, cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Yang pertama ada gambar apa itu anak-anak? Unta. Gambar unta. Kenapa unta disebut hewan yang beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu? Karena dia mempunyai punggung melindungi dari Siapa yang bisa? Ayo. Ayo, siapa? Coba Linda. Karena dia memiliki punggung yang melendung, Bu. Punggung yang melendung. Iya, boleh. Yang lain? Saya, Bu. Ada yang... Ya, Dian? Karena memiliki punuk untuk menyimpan cadangan makanan. Iya, benar sekali, Dian. Unta memiliki punuk yang berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Karena unta hidup di daerah gurun pasir. Jadi, dia harus menyimpan cadangan makanan di punuknya, ya. Yang kedua yaitu beruang kutub.
Kenapa disebut beruang kutub itu beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu? Siapa yang tahu? Karena memiliki Nah, siapa? Tangan. Coba Yoga. karena memiliki bulu yang lebat. Karena memiliki bulu yang lebat. Yang lain? Karena memiliki bulu yang Linda? Ya, Linda? karena bulu yang Karena beruang kutub memiliki bulu yang tebal, berwarna apa dia? Berwarna putih. Berwarna putih. Untuk apa dia punya bulu yang tebal berwarna putih? Untuk melindungi dirinya. Untuk melindungi tubuhnya dari cuaca yang dingin. Iya, karena beruang kutub menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karena dia harus mempunyai bulu yang tebal. Karena beruang kutub itu hidup di daerah yang sangat dingin, ya. Biar dia tidak kedinginan, ya. Terus yang ketiga, lumba-lumba. Kenapa lumba-lumba disebut beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu? Siapa yang tahu? Yang tidak ngomong di mute ya, di unmute. Ya, siapa bisa? Lumba-lumba kenapa disebut beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu? Siapa yang bisa? Rizka, bisa bantu Ibu? Tidak, Bu. Belum ya? Ya, Ibu kasih tahu lumba-lumba beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu karena lumba-lumba hidup di laut. Dia selalu apa? Meloncat ke permukaan. Seperti gambar lihat itu dia meloncat ke permukaan untuk ngapain? Menghirup oksigen. Ya, benar sekali ya. Nah, selanjutnya. Cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsanya. Yang pertama yaitu kamuflase. Siapa yang tahu apa itu kamuflase? Ya, coba Linda. Apa itu kamuflase? Kamuflase adalah perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan yang berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Iya, benar sekali, Linda. Ada yang lain? Bu, tidak, Bu. Kamuflase adalah perubahan bentuk dan warna tubuhnya sesuai dengan tempatnya berada. Ya, contohnya apa? Kamuflase. Belalang sembah. Belalang sembah. Yang kedua, mimikri. Kalian tahu tidak apa artinya mimikri? Saya, Bu. Ya, Winda, coba Winda. Mimikri adalah kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Iya, mimikri mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Contohnya apa, Winda? Bunglon. Bunglon, seperti video yang Ibu berikan tadi ya. Terlihat pada gambar. Bunglonnya itu di mana dia diam tuh, Winda? Di daun. Daunnya warna apa itu, Winda? Hijau. Jadi, bunglonnya juga berwarna apa? Hijau. Nggak mungkin ya, daunnya warna hijau, bunglonnya warna hitam ya. Ya, selanjutnya nomor 3, autotomi. Siapa yang tahu arti dari autotomi? Coba Rizka. Ibu minta Rizka. Apa itu autotomi? Autotomi adalah cara penyesuaian diri melalui memutuskan bagian tubuhnya. Ya, cara penyesuaian diri melalui pemutusan tubuhnya, yaitu ekornya. Ada lagi yang lain? Ya, autotomi adalah cara apa tadi?
Cara melindungi hewan diri melindungi diri dari pengalisannya dengan cara memutuskan ekornya. ekornya. Apa contohnya, Rizka? Contoh autotomi apa? Cicak. Selain cicak, tahu nggak apa lagi? Kadal. Iya. Yang keempat, menggulungkan diri. Contohnya apa menggulungkan diri? Terenggiling. Terlihat ya pada gambar terenggiling melindungi diri dari pemangsanya dengan apa dia? Dengan cara apa? Menggulungkan diri. Iya, dengan cara menggulungkan dirinya ya. Nah, dari penjelasan Ibu mengenai cara makhluk hidup penyesuaian diri, ada pertanyaan? Tidak. Sudah mengerti ya? Ya, Bu. Sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah teks yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Terlihat anak-anak teksnya? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Dari teks ini kalian bisa baca dulu. Ibu suruh kalian baca dulu sebentar ya. Baca dulu teksnya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang setelah kalian membaca teks tersebut, coba Ibu minta kalian mencari satu contoh kalimat efektif. Coba cari dulu. Nanti unmute dulu ya semuanya. Nanti yang udah ngomong baru dihidupkan. Ya. Sudah anak-anak? Siapa yang bisa memberikan Ibu satu contoh kalimat efektif? Ya, Linda. Coba hidupkan suaranya, Linda. Ternyata Suaranya belum pihak hidup. sekutu Ya. hidup, Bu. Pihak sekutu mengingkari janji pada tanggal 12 Desember 1945 korban Ambarawa. Iya, ada lagi yang lain? Bu, Winda. Ya, Winda. Coba Winda. Kebenaran ini diperoleh berkat kerja sama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Iya, ada lagi yang lain? Siapa bisa memberikan Ibu satu contoh lagi? Yoga, coba Yoga. Aku nggak bisa, Bu. Ada lagi yang lain? Nah, dari contoh kalimat efektif itu, Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sebuah kaidah bahasa Indonesia, baik ejaan maupun tanda bacanya. Suatu kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Jadi, contoh kalimat yang kalian sebutkan tadi, kenapa disebut kalimat efektif? Karena Memiliki ejaan dan tanda bacanya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekarang Ibu coba berikan satu contoh kalimat efektif ya. Coba kalian diskusikan. Pihak sekutu mengingkari janji. Apakah kalimat tersebut disebut kalimat efektif? Ya, Bu. Siapa yang bisa memberi penjelasan kenapa kalimat yang Ibu sebutkan tadi termasuk kalimat efektif? Mengapa? Siapa yang bisa? Dian, mengapa? Pihak sekutu mengingkari janji termasuk kalimat efektif, Dian? Karena memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Iya, benar sekali, Dian. Karena pihak Memiliki sekutu mengingkari janji termasuk kalimat efektif karena mengandung unsur
subjek, subjek, predikat, predikat, dan objek. objek. Iya, pintar sekali Dian ya. Terima kasih. Ya, Ya, Bu. selanjutnya syarat dari kalimat efektif. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki berapa syarat. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Sudah mengerti anak-anak mengenai Sudah. kalimat efektif? Ya, Bu. Ada yang perlu ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan? Tidak. Unmute dulu ya. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok ya. Setiap Ya, Bu. kelompok membuat grup kelompoknya dan di dalam grup tersebut kalian nanti saling berdiskusi tentang LKPD yang Ibu berikan ya. Terus kalian kerjakan LKPD itu sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian. Hasilnya kalian foto dan kirim ke WA pribadi Ibu ya, jangan ke grup. Ya. Nanti bahan ajar dan LKPD Ibu akan kirim ke grup. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Tidak, Bu. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, untuk pembagian kelompoknya, kalian bisa catat ya, Ibu akan bacakan. Ya, Bu. Kelompok yang pertama ada Dian, Winda, Rizka, dan Indra. Kelompok kedua ada Krisna, Yoga Arta, Linda, dan Komang Budi. Yang ketiga ada Lisna, Yogi, dan Anggun ya. Kalian silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian dan kita akan Ibu beri waktu kalian 30 menit ya untuk berdiskusi. Ya, Bu. Ya, Nanti Bu. setelah 30 menit kita akan masuk lagi di link ini di sesi yang kedua Ya. untuk penyajian hasil diskusi kalian. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalian silakan boleh keluar dulu dari Summit ini dan berdiskusi di kelompok kalian masing-masing. Ya, Bu. Ya. Iya, untuk pemasaran cuma itu doang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sekarang kita lanjutkan ke sesi 2 ya.
Tadi kalian sudah berdiskusi mengenai LKPD yang Ibu berikan bersama teman kelompok kalian. Apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Ya, Ibu sekarang ingin memperlihatkan hasil diskusi kalian. Ibu melihat kalian sudah berdiskusi sudah sangat baik sekali ya. Ya. Nih. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Nih. Ya, sudah sangat baik sekali, sudah saling bertanya, sudah saling menjawab ya mengenai LKPD yang Ibu berikan nih ya. Ya. Ya, Bu. Bagikan hasilnya nih. Terus ini hasil dari kelompok 2, diskusi kelompok 2. Sudah sangat baik juga, sudah saling interaksinya sudah bagus. Ya, ini mengirimkan jawabannya ada, udah saling bertukar pikiran ya. Begitu juga kelompok 3 ya. Ini hasil diskusi kelompok kalian. Sudah melihat kalian sudah bisa berdiskusi dengan baik. Nah, selanjutnya sekarang Ibu ingin setiap kelompok menyajikan hasil kerja atau hasil diskusi kalian mengenai LKPD 1 dan 2 yang Ibu berikan tadi ya. Yang lain Ibu harap unmute dulu suaranya, nanti yang perwakilan kelompok yang baru menghidupkan suaranya ya, atau memute suaranya. Bagi kelompok 1, siapa perwakilan kelompoknya? Saya, Bu. Iya, Winda. Nah, tapi sebelum menyajikan hasil diskusi untuk biar kalian lebih semangat lagi dalam belajar ya. Mungkin kalian tadi jenuh udah berdiskusi, udah pembelajaran tadi yang Ibu jelaskan, kita udah tanya jawab. Biar kalian lebih semangat untuk menyajikan hasil diskusi, kita tepuk semangat dulu ya. Kita meeting nyonyo. Ya, tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah semangat sekarang. Nah, sekarang perwakilan kelompok untuk Winda. Ya, Bu. Bisa dibacakan hasil diskusinya ya. Ya. Ibu persilakan Winda untuk kelompok 1. Ya. Apa nama lain dari pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa juga dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Mengapa pertempuran Ambarawa bisa terjadi? Karena perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu atau lebih tepatnya tentara Indonesia dan Inggris. Siapa yang memimpin pertempuran Ambarawa? Pemimpinnya adalah Letkol Isdiman. Bagaimana pertempuran Ambarawa bisa terjadi? Karena mendaratnya pasukan Inggris di kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kapan terjadinya pertempuran Ambarawa? Pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Di mana terjadinya pertempuran Ambarawa? Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Iya, terima kasih Winda. Itu hasil diskusi kelompok dari kelompoknya Winda ya, kelompok 1 ya. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin tanyakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3, siapa yang mau menanggapi dari diskusi kelompok kalian? Siapa yang mau menyampaikan diskusi kelompok kalian? Halo. Siapa? Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya selain kelompok 1? Dari kelompok 2 atau kelompok 3, siapa? Halo. Halo. Ya. Maya nelpon ke Mas Pak Udu. Kan ada nomor. Kan nomor Pak Udu. Ya. Ya, Bu, itu nak ada nomor. Linda? Ya, Bu. Bisa menyampaikan hasil diskusinya? Linda kelompok berapa? Ya, Bu. Linda kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Ya, coba sajikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Ya, Bu.
Apa itu pertempuran Ambarawa? Mengapa sekutu diusir dari kota Ambarawa? Siapa saja yang ikut dalam pertempuran Ambarawa? Kapan pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak? Di mana terjadi pertempuran antara sekutu dan antara Indonesia? Bagaimana pertempuran Ambarawa berakhir? Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Ya, Bu. Kelompok 3 siapa? Siapa lagi kelompok 3? Mungkin Indra. Indra bisa bacakan hasil diskusi kelompoknya? Indra kelompok 1 dia, Bu. Oh, Indra kelompok 1. Yogi ya? Ya, Yogi bacakan hasil diskusi kelompoknya, Yogi. Suaranya, Yogi? Ya, Dinda. Yang lain matikan suaranya ya. Ekolokasi yaitu Bukan, yang bahasa Indonesia masih Indra, Yogi. Pertempuran Ambarawa. apa yang terjadi pada tahun 12 Desember 1945? Mengapa terjadinya pertempuran tersebut? Siapa saja yang bertempur? Di mana terjadinya pertempuran tersebut? Sudah? Sudah. Iya, itu hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Sudah sangat baik sekali ya. Kalian sudah bisa membuat kalimat efektif dengan menggunakan aspek kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, mengapa pada teks pertempuran Ambarawa ya. Sudah sangat bagus sekali hasil diskusi kalian. Sekarang kita bahas mengenai LKPD 2 ya. Mengenai cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dari kelompok 1, Dian bisa bacakan hasil diskusinya? Ya, Bu. Oke, Bu silakan, persilakan. Kelelawar memiliki kemampuan ekolasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsanya. Siput melindungi diri dengan cara masuk ke dalam cangkangnya yang keras. Cumi-cumi menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Walang sangit mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsanya. Ya, sangat bagus sekali ya hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2, gimana hasil diskusinya? Siapa kelompok 2? Saya, Bu. Ya, Yoga. Coba bacakan hasil diskusinya ya, Yoga. Cara hewan menyesuaikan dengan lingkungannya. Satu, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu Pelan-pelan bacanya ya. mangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsanya. Siput melindungi diri dengan cara masuk ke dalam cangkangnya yang keras. Cumi-cumi menyemprotkan cairan hitam seperti tinta untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Walang sangit mengeluarkan bau menyengat untuk melindungi diri dari pemangsanya. Ya, sangat bagus sekali juga hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin hasil diskusi dari kelompok 3, siapa yang mau mewakili?
Saya, Bu. Iya, Anggun, Ibu persilakan Anggun membacakan hasil diskusinya. Kelelawar memiliki kemampuan ekolasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitar menggunakan pentulan bunyi. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh. Siput melindungi diri dengan masuk ke dalam cangkangnya yang keras. Cumi-cumi mengeluarkan tinta atau cairan hitam ketika ada bahaya yang mengancam. Walang sangit melindungi dirinya dari musuh dengan mengeluarkan bau busuk dari tubuhnya. Iya, itu hasil diskusi dari kelompok 3 juga sangat bagus ya. Ibu sudah melihat juga hasil diskusi. Ibu melihat hasil diskusi kalian juga sudah cukup bagus, sudah bagus. Kalian sudah berinteraksi dengan baik ya. Hasilnya juga bagus. Nah, tadi dibahas di cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itu ada apa aja? Kelelawar ya. Kelelawar apa? Memiliki kemampuan apa? Ekolokasi ya. Terus yang kedua apa? Hewan apa? Burung? Burung hantu. Burung hantu. Dia cara menyesuaikan dirinya dengan apa? Memiliki penglihatan yang sangat Dan pendengaran yang tajam. Iya, karena burung hantu keluarnya malam hari ya. Ya, Bu. Sehingga dia harus mempunyai penglihatan yang sangat tajam. Karena kan malam hari gelap, sehingga dengan penglihatan yang bagus, yang sangat tajam, kelelawar bisa keluar, ya. Tidak Burung hantu. Iya, burung hantu. Keluarnya malam-malam ya. Ya, Bu. Terus selanjutnya landak. Landak, gimana cara tadi penyesuaian dirinya? Dengan cara apa? Memiliki Rambut seperti Dia memiliki rambut yang sangat tajam ya, seperti duri, tajam-tajam ya. Terus siput, kalian pernah melihat siput? Pernah. Iya, siput gimana dia caranya menyesuaikan diri dan lingkungannya? Dengan Melindungi cangkangnya. iya, dia masuk ke dalam cangkangnya. Untuk melindungi diri dia masuk ke dalam cangkangnya. Terus cumi-cumi, pernah lihat cumi-cumi? Atau pernah makan cumi-cumi? Ya. Tidak, Bu. Nah, ya, gimana cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya? Menyemprotkan cairan berwarna hitam. Iya, dengan mengeluarkan cairan tinta ya. Terus selanjutnya yang terakhir walang sangit. Ya, mungkin kalian pasti juga sering melihat walang sangit, gimana dia cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Dengan mengeluarkan bau yang menyengat. Iya, dengan mengeluarkan bau yang menyengat. Baunya nggak enak ya kalau kita memegang walang sangit. Ya. Anak-anak, dari pengerjaan LKPD yang Ibu berikan, dari materi yang Ibu sampaikan, ada tidak yang belum kalian mengerti atau belum pahami? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Sekarang Ibu ingin mengajak kalian menyimpulkan materi hari ini. Nah, apa kesimpulan materi hari ini anak-anak? Apa yang kalian sudah pelajari dari tadi sampai sekarang? Apa yang kalian pelajari mengenai apa aja? Yang pertama, Bahasa Indonesia. pertempuran Rawa. Ambarawa. Dalam pertempuran Ambarawa kalian disuruh apa tadi? mencari kalimat Iya, mencari kalimat efektif. Dalam teks pertempuran Ambarawa kalian bisa mencari kalimat efektif. Terus lagi, Membuat peta pikiran. dengan lingkungannya. cara membuat peta pikiran dulu ya. Ya, dalam kerjaan LKPD kalian membuat peta pikiran dengan aspek apa aja? Aspek apa? Apa, mengapa, Mengapa? bagaimana, kapan, di mana. Kapan, bagaimana, mengapa ya, dengan menggunakan kalimat efektif ya. Terus apa lagi? Mengenai cara hewan beradaptasi.
Iya, cara Hewan. hewan beradaptasi. Ada cara hewan beradaptasi pada lingkungan tertentu. Tadi contohnya apa aja? Kelelawar. Burung hantu. Pada lingkungan tertentu? Unta. Unta. Lagi. Beruang Beruang kutub. Lagi. lumba-lumba. 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 Terus ada yang beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsanya. Contohnya apa aja tadi? Bunglon. Bunglon. Lagi. Cicak. Terenggiling. Cicak. Ya. Terenggiling. Belalang, sembah. Ya. Nah, itu materi yang kalian sudah pelajari hari ini ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, dari kegiatan refleksi ini Ibu ingin bertanya, apa yang perlu Ibu perbaiki? Dari Ibu dulu ya. Apa kalian menilai Ibu? Apa yang perlu Ibu perbaiki dari kegiatan pembelajaran ini? Apakah Ibu sudah mengajar dengan baik? Sudah. Apakah Ibu sudah menyampaikan materi, menjelaskan pengerjaan LKPD, membimbing kalian tadi di grup? Apakah Ibu sudah baik menurut kalian? Sudah, Bu. Ya. Terima kasih ya untuk refleksinya. Semoga apa yang Ibu ajarkan kalian benar-benar mengerti dan pahami. Dan Ibu ke depannya untuk pembelajaran berikutnya Ibu bisa mengajar lebih baik lagi. Ya, anak-anak? Ya, Bu. Nah, anak-anak, untuk mengukur pengetahuan kalian mengenai materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi, ya. Ibu akan mengirimkan kalian link evaluasi melalui Google Form. Nanti kalian mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form ya. Linknya Ibu akan bagikan sekarang. Coba dilihat ya. Di grupnya ya. Bisa melihat anak-anak? Belum masuk, Bu. Sabar. Sudah masuk anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sekarang kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya. Ya, bisa kerjakan langsung sekarang. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, jelek. Main tadi. Deh. Delapan di 9 lagi. Suaranya di-unmute ya untuk kerjanya. Sudah selesai anak-anak?
Ya, Ibu lihat di sini sudah ada 2 orang yang sudah menjawab ya. Sini yang sudah menjawab Winda. Dan ada Linda. Anak-anak, KKM dari materi ini, pembelajaran ini yaitu Bahasa Indonesia dan IPA, KKM-nya 70 ya. Jadi, yang nilainya di bawah 70 akan Ibu berikan remedi ya. Ya, Bu. Nah, ini sudah ada 5 orang yang menjawab ya. Ini sudah ada Winda mendapat nilai 80 ya. Jadi tidak remedi. Linda 90. Sudah, Bu. Ya. Saya Anggun 90. mendapat 80. Saya 90. Budi 90 ya. Ya, semua sudah mengerjakan dengan baik. Ya, Ibu lihat tidak ada ya nilainya yang di bawah KKM, jadi kalian tidak ada yang remedi ya. Iya, semua pintar, semua hebat anak-anak Ibu ya. Mari kita tepuk semangat dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Tepuk semangat. Semangat. Hebat kalian semua ya. Nilainya semua besar-besar Ibu lihat ya. Ya, sekarang sebelum pembelajaran Ibu akhiri, hari ini Ibu ingin mengajak kalian menyanyikan lagu daerah ya. Nah, Ibu sekarang ingin mengajak kalian menyanyikan lagu daerah. Nah, anak-anak tahu nggak lagu daerah Peteng Bulan? Tahu, Bu. Tahu, Ya, coba Bu. kita bernyanyi bersama ya, suaranya dikeraskan. Sudah, Bu. Ayo kita bernyanyi anak-anak. Anak ama Semangat ya nyanyinya. Ya, Bu, ya. Kodoknya aja semangat itu nari-nari. Ayo nyanyi. Peteng bulan hujan balas menggeruduk. Mojok balik terbesar. Peteng bulan hujan balas Yang ingin mojok balik tuh tarik. Ayo semangat nyanyinya. Kodoknya aja nari-nari itu semangat dia.
hujan balas menggudukan. Kata dongkang padiran yang awak yang mojok balik termesan. Bulan hujan balas menggudukan. Bulan hujan balas menggudukan. Kata dongkang pada girang yang mecan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semua udah bernyanyi dengan sangat semangat sekali ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran besok, kalian membaca materi mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, ya. Agar kalian bisa lebih siap lagi untuk mengikuti pembelajaran besok, ya. Lihat halaman 75, Ibu tugaskan membaca buku halaman 75, ya, di buku paket. Sudah mengerti anak-anak? Ya, sekarang tadi kita awali dengan berdoa. Sekarang kita juga akhiri dengan berdoa. Ya. Mungkin Ibu minta bantuannya Yoga. Ya, untuk Bu. memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa karena pembelajaran hari ini usai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yoga sudah mau memimpin doa ya dari pembukaan sampai penutup. Ya, anak-anak, cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Untuk besok lebih semangat lagi belajarnya dan baca tugas yang Ibu berikan tadi ya, halaman 75 untuk pembelajaran besok agar kalian lebih siap lagi untuk mengikuti pembelajaran. Ya anak-anak? Tidak henti-hentinya sebelum Ibu menutup pembelajaran ini. Tidak henti-hentinya Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu apa? Menjaga pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara bagaimana tadi? Yang pertama, Menjauhi jarak. Kerumunan. menjauhi kerumunan. Yang kedua, Memakai masker. memakai masker. Yang ketiga, Mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir. ya mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kalian harus mematuhi 3M tersebut ya, agar kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, Bu. Oke. Sekarang pembelajaran Ibu akhiri. Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya. Selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu besok ya. Di pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak. Dadah.